percaya bahwa Yesus adalah Raja yang mulia, kita lambaikan tangan kita sama-sama. Kita berikan saja tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau tundukkan hati kita sama-sama, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami percaya Kaulah Raja di atas segala raja ya Tuhan Yesus. Tiada yang lain yang layak disembah, layak dipuji selain nama Yesus Kristus Tuhan saja. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami bersama-sama yaitu hadir beribadah, memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorai demi namamu Tuhan. Dan oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati bahkan telinga seorang murid. Agar setiap firman yang akan kami terima jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Boleh mengajar kami, mendidik dan menegur setiap kami Tuhan Yesus. Bagi hamba-Mu secara luar biasa, nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Angkat suaramu katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mau berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita
Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Yaitu Tuhan di malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan dimanapun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, Tuhan yang menjamah hati kami. Ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Karena kami percaya Tuhan ketika hati kami diubahkan bagaikan tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditabur. Benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar. Tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayakan Tuhan malam hari menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa penuh dengan kekurangan, tapi kami punya iman walaupun hanya manusia biasa. Ketika dari tangan Tuhan hidup benar di hadapan-Mu, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk memberkati semua jemaat yang menyaksikan. Doa kami, apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, dan kami percaya semua yang terima isi hati Tuhan pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita, dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dimanapun saudara menyaksikan, silakan duduk. Yang duduk ya udah tetap duduk saudara. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini. Dari mimbar ini saya mau sampaikan dulu salam damai sejahtera, shalom, haleluya. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan pasti ada sukacita, amin. Di mana ada sukacita, saya percaya di dalam Tuhan ada sukacita, dan sukacita dalam Tuhan menghasilkan berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, sebelum saya memulai khotbah saya, saudara, saya ingatkan kepada saudara sekali lagi, boleh naikkan volume saudara, volume handphone saudara, volume laptop saudara, volume TV saudara, naikkan. Karena sekali lagi saudara, ada perbedaan volume antara ketika musik full sama yang namanya pendeta lagi khotbah saudara. Jadi sekali lagi ada perbedaan volume. Jadi saudara bisa naikkan ketika lagi pujian penyembahan, dan ketika sekarang lagi khotbah saudara bisa naikkan lebih tinggi lagi daripada ketika lagi pujian penyembahan, supaya benar-benar apa yang saya sampaikan bisa terdengar dengan baik sama saudara. Haleluya. Ya nggak apa-apa, saya tungguin. Kalau YouTuber yang lain nungguin saudara subscribe, kalau saya nungguin saudara naikkan volume. Oke, naikkan volume itu gratis saudara. Yuk, seperti biasa sebelum kita mau baca Alkitab, kita mau buka Alkitab kita seperti biasa. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Yuk sama-sama kita mau angkat Alkitab kita. Dengan iman percaya kita sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin, haleluya. Yuk kita membuka Alkitab kita, Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Satu ayat saja sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan baca. 3, 2, 1, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Sekali lagi, 3, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Hari ini saudara boleh munculkan di layar slide yang saya siapkan. Hari ini saya bicara tentang kekuatan hati. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan hati. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan hati. Haleluya. Ayo bilang kekuatan hati. Soalnya banyak cuman liatin pendeta udah bilang kekuatan hati. Saudara cuma nonton aja kayak nonton drakor.
Ngomong dong, kan lagi ibadah, walaupun online terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu, tetap aja ikutin. Pendeta bilang apa? Ikutin saudara. Supaya benar-benar, ya namanya juga ibadah saudara, kan bukan lagi nonton, tapi lagi beribadah, walaupun ibadah online. Yuk, sama-sama bilang sama saya kekuatan hati. Amin. Itu kenapa Alkitab tadi yang kita baca bicara tentang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara punya keterbatasan dalam menghafal, setidaknya ini harus saudara hafal dalam hati saudara. Selain Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara juga perlu belajar hafal ini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa ini menjadi penting saudara? Karena kalau saudara pelajari bahasanya saudara, kalau saudara pelajari ayatnya, jelas dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan saudara dan saya itu sangat ditentukan oleh apa? Bagaimana hatimu. Itu kenapa Alkitab bilang tadi, hati kita akan memancarkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita itu ditentukan oleh hati kita, saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara, saya beri judul bicara tentang kekuatan hati. Karena sekali lagi, hati itu punya power yang luar biasa dalam menentukan hidupmu. Hati punya kekuatan yang luar biasa dalam menentukan bagaimana keadaan kehidupanmu. Nah, kita akan lihat sama-sama saudara, apa saja yang ditentukan oleh hati kita. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, coba kita buka Alkitab kita, Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-8, Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai 15. Ini salah satu perumpamaan yang terkenal saudara. Dan kita nggak usah baca dari bagian awal, cukup dari ayat 11 saja. Arti atau makna dari perumpamaan yang Tuhan kasih ini saudara. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bantu bacakan buat saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ini perumpamaan tentang benih yang ditabur. Ayat 11. Demikian firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ini bicara tentang berkat Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Kemudian apa dikatakan di sana apa? Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah apa? Orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Seperti yang saya bilang tadi saudara, bicara tentang firman Tuhan, ini bicara tentang berkat yang Tuhan taburkan buat saudara dan saya. Tetapi kalau kita perhatikan tadi saudara, ada bermacam-macam orang, mereka menerima benih yang sama, tetapi hasilnya jadi berbeda. Saya mencatat di sini saudara, yang pertama hati, boleh munculkan di layar, hati menentukan di bagian sebelah kanan bawah saudara. Hati menentukan apa? Berkat. Sama-sama bilang sama saya, hatiku menentukan berkatku. Amin. Kalau saudara perhatikan saudara, bicara tentang hati itu menentukan berkat. Kenapa saya bilang berkat? Kalau saudara perhatikan tadi perumpamaannya saudara, orang-orang ini saudara menerima benih yang sama. Saya gambarkan ibarat berkat Tuhan. Firman Tuhan adalah berkat Tuhan. Semuanya menerima benih yang sama. Tetapi hasilnya jadi berbeda. Dikarenakan oleh apa? Sikap hati yang berbeda. Saya mau bilang saudara, Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Tetapi yang menentukan kau terima berkat atau tidak tergantung sikap hatimu. Saya pernah kasih gambaran, bicara tentang berkat Tuhan itu bagaikan hujan saudara. Itu kenapa ada lagu yang bilang begini kan, hujan berkat kan tercurah,
Bicara tentang berkat Tuhan ibarat hujan berkat yang tercurah buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang saudara, yang menentukan saudara terima berkat banyak, terima berkat sedang, terima berkat sedikit, atau bahkan tidak menerima berkat apa-apa. Apa ya? Ditentukan oleh apa? Tentukan oleh wadah yang kau bawa. Ada orang datang bawa yang namanya wadah tempayan yang besar. Ada orang datang bawa yang namanya ember yang kecil, saudara. Ada orang yang cuma bawa gayung, bahkan ada orang yang gak bawa apa-apa. Semuanya menerima hujan yang sama. Tetapi berapa banyak yang mereka bawa pulang tergantung dari wadah mereka yang mereka bawa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang wadah di sini, bicara tentang sikap hati. Semua orang menerima berkat Tuhan yang sama. Tapi saya mau bilang, kualitas dan jumlah berkat yang kau bawa pulang tergantung dari sikap hatimu saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara betapa pentingnya yang namanya sikap hati. Karena sikap hati kita akan sangat menentukan yang namanya apa? Berkat yang kita bawa pulang. Saudara ibadah, saya mau bilang saudara, berkat yang saudara terima ketika saudara ibadah, ketika pujian penyembahan, bukan semuanya bergantung dari apa yang dilakukan oleh WLD mimbar ini saudara. Tapi apa? Tapi bagaimana sikap hatimu saudara. Mau WLD mimbar udah salto-salto jungkir balik pujian penyembahannya. Tapi kalau sikap hatimu gak benar, saya mau bilang saudara bisa-bisa kamu gak ngerasain apa-apa. Saya punya kesaksian. Tahun 2009 oleh karena kasih kebaikan Tuhan saya dipercayakan jadi WL saudara. Jadi tahun 2009 oleh karena kasih anugerah Tuhan saya dipercayakan oleh gereja untuk jadi worship leader. 2009 saya ingat banget ketika itu saya pelayanan di salah satu cabang di Jakarta saudara. Di situ cabangnya banyak banget jemaat yang hadir dan ketika pujian penyembahan kalau udah ngerasain hadirat Tuhan lagi nyembah saudara, itu rasanya luar biasa saudara. Itu kenapa kadang-kadang ketika lagi nyembah, kadang-kadang air mata bisa keluar saudara. Kadang-kadang kalau kita lagi nyembah, kita ngelihat jemaat itu saudara, kadang-kadang itu benar-benar penuh dengan urapan, nangisnya luar biasa, merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi saya ingat banget, di saat yang sama, selesai ibadah sesi itu, saya terima surat kecil, surat kaleng, tapi bukan tulis di kaleng, surat kecil, titipan katanya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, ada yang nitip Pak Pendeta. Jadi titip ke pengerja. Saya buka, catatannya tulisnya apa? Pak, mohon maaf, urapannya kurang. Oh Tuhan, bayangin, saudara habis pimpin pujian, tiba-tiba dapat surat kaleng kecil tulisannya, Pak, mohon maaf, urapannya kurang. Dalam hati saya, Tuhan. Saya mau bilang, saudara, waktu itu gunda gulana, saudara. Karena kenapa kepikiran? Saya pujian penyembahan, saya punya kerinduan ketika saya pujian penyembahan, jemaat Tuhan diberkati. Waktu saya pujian penyembahan itu, saya melihat banyak jemaat yang sampai nangis, terima urapan Tuhan, sampai oh haleluya puji Tuhan. Tapi di saat yang sama, ada surat yang bilang, Pak urapannya kurang, saya sampai tanya Tuhan, apa salah dan dosaku sayang? Itu lagu dangdut. Teman saya sampai kaget, saya mau bilang saudara, saya sampai kepikiran, Tuhan, apa salahku Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Akhirnya yang Tuhan taruh jawabannya bicara tentang apa? Itu tentang sikap hati. Jadi di saat yang sama, pujian yang sama, ketika sikap hatinya berbeda, berkatnya jadi berbeda. Ada orang yang merasakan hadirat Tuhan luar biasa, karena sikap hatinya benar. Ada orang yang gak merasakan apa-apa, karena kenapa? Ditentukan oleh apa? Karena sikap hatinya gak benar. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, apa yang kau terima ketika kau ibadah misalnya. Saya mau bilang saudara, itu gak semata-mata semua ditentukan oleh apa yang terjadi di mimbar ini. Tapi bagaimana sikap hatimu? Pujian penyembahan boleh luar biasa, tapi kalau kau sikap hatimu gak benar, bisa-bisa kau gak diberkati Tuhan. Kalau kau dengar firman misalnya saudara, walaupun pendeta udah khotbah menggebu-gebu, mau pendeta udah pakai bahasa Ibrani campur bahasa Arab dari awal sampai akhir, kalau sikap hatimu nggak benar, saya mau bilang saudara, bisa-bisa kau nggak diberkati Tuhan. Mau saya, saudara dengar khotbah saya nih, saudara dengar khotbah saya, mau saya udah teriak-teriak kayak apapun, kalau saudara malah fokus liatin pipi saya, itu Pak Pendeta pipinya tembem banget, itu pipi apa? Bapau Pak Pendeta. Bahasa Ibraninya biapong. Itu bahasa Manado ya. Iyalah, semoga saudara ketawa. Saya di sini ketawa sendirian. Saya mau bilang saudara, ya Pak Pendeta, itu Pak Pendeta, itu pipi atau bapau. Saya mau bilang saudara, ya mohon maaf bisa-bisa kau gak diberkati. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang ya jemaat pendeta udah khotbah susah payah. Yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia fokuskan, bukan sama firmannya, malah sama yang lain.
Saya pernah cerita sama saudara, saya khotbah. Waduh, udah menggebu-gebu. Belajar siang malam supaya bisa nyampaikan khotbah itu 35 menit, 40 menit. Tapi selesai khotbah ada yang DM, Pak Pendeta, wajahmu mengalihkan duniaku. Bayangin, khotbah susah payah yang dia cuma ingat wajah mengalihkan dunia. Tapi memang kadang-kadang yang begitu saudara. Udah susah payah khotbah, yang dia lihat yang lain, salfok, bahasa zaman now-nya, salfok, salah fokus. Saya kemarin bikin video kan, saya post di Instagram saya. Tentang bersyukur dalam segala hal. Saudara tahu, yang respon puji Tuhan banyak. Tapi ada juga yang respon begini, Pak Pendeta, salfok sama rambut Pak Pendeta. Pak Pendeta salfok sama muka Pak Pendeta. Bahkan yang bikin saya darah tinggi, saya gemes apa? Pak Pendeta salfok sama alis Pak Pendeta. Hei! Susah payah saya bikin itu video, yang dia fokuskan alis. Oh Tuhan, makanya saya mau bilang, ayo saudara fokus sama firman Tuhan. Hari ini mendengarkan firman, walaupun ini firman sebelum bobo. Udah jam 8, di Manado jam 9. Di Papua udah jam 10, gak apa-apa. Firman sebelum bobo, tapi ya fokus sama firman Tuhan lah. Jangan cuma liatin muka, jangan liatin yang lain. Firman yang disampaikan, supaya apa? Kau diberkati Tuhan. Banyak yang suka posting. Ya udahlah, saya kasih kesempatan saudara. Ya udah malam ya, gak apa-apa ya. Yang mau capture, itu capture yang bagusan dikit. Saya kadang-kadang kalau ngeliat capture-capturannya ancur-ancur saudara. Kadang-kadang Tuhan mukanya ancur-ancur. Tolonglah, saya kasih kesempatan. Yuk kameramen tahan ya, saya pose dulu. Ya udah malam, ibu, bapak udah bobok kayaknya. Udah ya, bagus ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau bilang saudara, back to the topic. Sekali lagi, saudara dan saya mau bilang, hati kita akan sangat menentukan berkat yang saudara dan saya terima, saudara. Itu kenapa, ayo milikilah sikap hati yang benar. Saya mencatat di sini, saudara. Tuhan rindu saudara dan saya untuk diberkati. Tetapi yang menentukan berkat saudara dan saya adalah apa? Sikap hatimu. Tuhan udah siapkan berkat buat saudara dan saya. Tapi yang menentukan kau menerimanya, itu apa? Sikap hatimu. Dengar baik. Cuman butuh waktu 10 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sekali lagi, cuman butuh waktu 10 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi saya mau bilang saudara, butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Saudara ingat kisahnya? Setiap ada masalah, mendingan kita balik ke Mesir. Setiap ada tantangan, mendingan kita balik ke Mesir. Enggak ada air aja, mendingan kita balik ke Mesir. 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Tanah Kanaan itu gambaran berkat. Tapi Tuhan izinkan mereka 40 tahun untuk membentuk hati mereka. Untuk apa? Untuk siap terima berkat Tuhan. Hati menentukan kita terima berkat atau tidak, saudara. Saya mau bilang sebagai orang tua, namanya orang tua pasti ingin memberkati anaknya. Contohnya seorang orang tua ingin kasih mobil buat anaknya. Orang tua ingin kasih mobil buat anaknya. Tapi saya mau bilang saudara, walaupun uangnya sudah ada, walaupun semuanya udah siap, tapi mobil itu akan dikasih ketika apa? Ketika anaknya siap, saudara. Ya kan? Karena kenapa? Orang tua nggak mau dia kasih anaknya mobil di saat anaknya belum siap, mobil itu bisa mencelakakan anaknya. Bukan datangin berkat, malah datangkan kecelakaan. Nah begitupun Tuhan. Tuhan udah siapkan berkatnya nih. Tapi saya mau bilang, Tuhan akan kasih berkat itu ketika apa? Kau siap. Oleh sebab itu saya bisa bilang dari mimbar ini saudara. Kau terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Itu ditentukan oleh apa? Kesiapan hatimu. Karena banyak orang gak siap terima berkat Tuhan, hasilnya apa? Berkatnya bukan bawa sukacita, malah bawa masalah dalam kehidupannya. Itu kenapa ayo siapkan hatimu. Kabar baiknya, Tuhan itu Tuhan yang sabar. Jadi kalau saudara belum siap hatimu, Tuhan akan sabar nunggu. Saya punya kerinduan, saya punya kerinduan saudara itu punya hati yang siap supaya apa? Terima berkat Tuhan. Karena Tuhan juga udah nggak sabar untuk berkati saudara. Tuhan juga udah nggak tega lihat saudara hidup menderita terus, susah terus. Itu kenapa Tuhan udah siapkan berkat. Tetapi Tuhan nunggu kau punya hati yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, contoh konkret hati yang siap untuk terima berkat Tuhan itu seperti apa sih? Hati yang mau jadi berkat buat orang lain. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Hati yang mau jadi berkat buat orang lain. Karena gini,
Tuhan akan memberkati saudara dan saya ketika kita punya hati yang mau jadi berkat buat orang lain, jadi selalu berkat. Kalau saudara punya hati yang mau jadi berkat buat orang, itu salah satu indikasi kesiapan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Itu kenapa Tuhan berkati. Contoh simpel, Bapak Gembala sidang kita, kenapa diberkati Tuhan luar biasa bersama ibu? Karena dari dulu udah punya sikap hati untuk memberkati, masuk keluar kampung, nolongin orang susah. Akhirnya apa? Diberkati Tuhan sampai hari ini. Saya ngalamin saudara, beberapa hari yang lalu, Tuhan taruh dalam hati saya seseorang untuk saya berkatin saudara. Akhirnya saya telepon orang itu, saya ajak ketemuan sebentar saudara, untuk saya kasih berkat orang itu saudara. Akhirnya ketika besoknya, malamnya tim saya telepon saya, bilang begini, Pak, lagi di mana Pak? Ada seorang ibu yang udah 3 hari ngubungin Bapak tapi nggak bisa, karena memang saya ganti nomor yang baru bisa saudara lihat di WhatsApp, di buletin yang baru saudara. Pak, udah 3 hari nih Pak, ada seorang ibu nyariin Bapak untuk hubungin Bapak, tapi katanya nggak bisa Pak. Oh ya, nanti besok pagi saya hubungin dengan nomor yang baru ya. Akhirnya besok saya hubungin saudara. Besoknya saya kaget bukan main. Karena kenapa? Dia bilang, Pak, udah 3 hari Pak, saya hubungin cari Bapak. Tuhan gerakin hati saya untuk berkati Bapak. Dan akhirnya saya kaget bukan main. Karena berkat yang saya terima saudara, berkali-kali lipat dari berkat yang saya tabur saudara. Saya diberkati karena kenapa? Saya punya hati untuk memberkati. Itu kenapa saya diberkati Tuhan. Saya mau bilang, ayo saudara, milikilah sikap hati yang benar. Saya percaya hidupmu pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, kita lihat sama-sama di sini saudara. Yang kedua, apa saja yang ditentukan oleh hati kita. Yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita Matius 5, ayatnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Halo, terpuji nama Tuhan. Boleh munculkan di layar. Matius pasalnya yang ke-5. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3 ya. Berbahagialah. Karena mereka akan apa? Beroleh kemurahan. Sekali lagi 3 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan apa? Beroleh kemurahan. Yang kedua saya mencatat di sini saudara, apa saja yang ditentukan oleh hati punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua adalah hati, boleh munculkan di layar, hati menentukan kehidupan kita dengan sesama. Sama-sama bilang sama saya kehidupan dengan sesama. Sama-sama bilang sama saya kehidupan dengan sesama. Halo, terpuji nama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya baca tadi ayatnya bicara tentang murah hati saudara, murah hati beroleh kemurahan, itu bicara tentang hubungan dengan sesama. Ketika saudara murah hati sama orang, saya mau bilang saudara baik sama orang, maka kemurahan hatimu, kebaikan hatimu akhirnya membawa dampak yang baik dalam kehidupanmu saudara. Saudara akan memperoleh kebaikan, akhirnya apa? Hubunganmu dengan sesama itu jadi hubungan yang baik. Sekali lagi, ketika kau punya hati yang baik, kau murah hati dengan sesama, maka saya mau bilang saudara, maka kebaikan hatimu itu akan menghasilkan hal yang baik dalam kehidupanmu. Dalam konteks hubungan dengan sesama saudara. Karena saya percaya begini saudara, bicara tentang hati itu ibarat magnet saudara. Maksudnya bagaimana? Ketika saudara dan saya punya hati yang baik, maka hatimu yang baik itu akan menarik hal-hal yang baik, akan menarik orang-orang baik untuk mendekat kepadamu. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta saya baik, ada orang jahat untuk mendekat, ada orang jahat mendekat sama saya untuk memanfaatkan saya. Memang kadang-kadang ada orang yang ketika kita baik sama orang, ada orang-orang jahat mendekat untuk memanfaatkan kita. Tapi saya mau bilang saudara, orang jahat tidak akan betah lama-lama dekat orang baik. Karena kenapa? Saya mau bilang saudara, kejahatan hatinya akan membuat dia menjauh saudara. Bahkan Tuhan akan menyingkirkan orang jahat itu dari hidupmu. Karena kenapa? Tuhan gak mau anaknya terus lama-lama menderita saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ketika kau punya hati yang baik, saya mau bilang maka kebaikan itu akan datang dalam kehidupanmu. Dalam konteks kehidupan sesama manusia saudara. Memang dalam kehidupan kita kadang-kadang saudara ketika kita baik, yang kita terima apa? Ketika kita baik, orang malah jahat sama kita. Tapi pesan saya, tetaplah jadi orang yang baik. Karena kenapa? Ketika kau menabur kebaikan, Alkitab bilang apa? Hukum tabur tuai. Ketika kau menabur kebaikan, maka kebaikan itu yang akan datang dalam kehidupanmu. Walaupun bukan dari orang yang
kau berikan kebaikan, tetapi Tuhan bisa pakai 1001 macam cara kirimkan orang lain yang bisa membalas kebaikanmu. Karena kenapa? Kau punya hati yang baik. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya udah baik Pak Pendeta, tapi ada orang yang jelek-jelekin saya Pak Pendeta. Merusak nama baik saya Pak Pendeta, supaya banyak orang benci sama saya. Nggak apa-apa. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita udah baik. Ada orang-orang di luar sana berusaha jelek-jelekin kita saudara. Supaya kita tampak buruk. Tapi pesan saya, tetaplah jadi orang baik. Apapun yang terjadi, tetaplah jadi apa? Orang baik. Karena kenapa? Bicara tentang kebaikan hati, ketika kau konsisten menjadi orang yang punya hati yang baik, kebaikan hatimu yang akan memunculkan dirinya sendiri, saudara. Mungkin hari ini orang boleh ngomongin saudara hal-hal yang buruk. Mungkin hari ini orang boleh jelek-jelekin saudara di depan orang lain. Tapi nggak apa-apa, terserah. Tetaplah jadi orang baik. Karena ada waktunya. Akhirnya kebaikanmu yang akan memunculkan dirinya sendiri, saudara. Akhirnya orang-orang di luar sana akan sadar, ternyata dia baik ya. Ternyata orang yang ngomongin selama ini, ternyata salah. Ternyata dia yang baik ya. Dan akhirnya orang itu akan sadar, yang ngomongin ternyata jahat, saudara. Karena kenapa? Kebaikan hatimu yang akhirnya memunculkan dirimu sendiri. Saya mencatat di sini, saudara. Bapak Ibu Gembala, saudara, sekali lagi, kenapa disayang banyak orang? Karena memang kenapa? Kebaikan hatinya udah terbukti, saudara. Saya bersyukur orang tua saya punya hati yang baik. Dampaknya, saudara, banyak orang yang sayang sampai hari ini, saudara. Bahkan saya pun kadang-kadang sebagai anaknya suka kecipratan dampaknya, saudara. Banyak orang yang ketemu sama saya, yang kenal orang tua saya baik banget sama saya. Karena kenapa? Aduh, orang tuamu baik sekali. Ini om, tante baik juga sama kamu. Karena kenapa? Orang tuamu baik sekali. Karena kenapa? Sekali lagi, adanya kebaikan hati, saudara. Itu kenapa saya mencatat, ayo fokus sama kebaikan hati. Karena kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang itu bisa merasakan kebaikan hati kita. Kalau saya boleh pinjam bahasanya ke Argo, yang dari hati itu pasti akan sampai ke hati, saudara. Jadi kalau saudara punya hati yang baik, orang akan merasakan kebaikan hati kita. Kadang-kadang hal simpel aja, kita senyum aja, orang bisa merasakan nih hatinya baik. Saya kadang-kadang kalau saya contoh, saya suka pakai contoh Bapak Ibu Gembala ya. Contohnya ibu aja, saudara. Ibu itu karena punya hati yang baik ya. Kadang-kadang kalau senyum aja, Shalom Marcel. Aduh, itu sukacita, kebaikan hatinya langsung ngerasa gitu, saudara. Tiba-tiba langsung, tiba-tiba ada backsound Korea. Sarangeo, anjonghaseyo. Iya. Tapi kadang-kadang kalau ada orang hatinya jahat ya, kadang-kadang ya. Dia senyum aja kadang-kadang, aduh Tuhan. Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya kok lihat dia senyum Pak Pendeta. Entah kenapa kok hati saya nyesek ya Pak Pendeta ya. Kadang kenapa? Hatinya jahat, saudara. Orang kalau, mohon maaf ya, hatinya jahat, mau dia senyum kayak apapun. Mau senyum Pepsodent pun. Yang lihat bukan, yang rasa bukan kebaikan hati, malah kelicikan, saudara. Saudara kan pernah lihat orang senyum, tapi kerasa kelicikan, akan kuhancurkan rumah tangganya Amira. Gitu, saudara. Saudara bilang, najis Pak Pendeta, nggak apa-apa lah ya. Udah firman sebelum bobo juga. Udah malam, santai-santai nggak apa-apa ya. Kemarin saya khotbah keras-keras pengajaran. Adik saya komplain, Pak, Kak, kalau khotbah itu, aduh Tuhan, udah malam, pengajaran berat sekali. Tegang sekali mukanya, nggak apa-apa, sekarang kita lucu-lucu aja ya. Santai-santai, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, ayo saudara, milikilah kebaikan hati. Karena kenapa? Saya mencatat di sini, saudara. Ketika kita punya hati yang baik, saya mencatat di sini, saudara, maka kebaikan hatimu akan memunculkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Orang-orang di sekitarmu akan merasakan kebaikan hatimu. Dan akhirnya apa? Akan membawa dampak yang baik dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, makanya hatimu harus baik. Bilang sama yang ngomong, kebaikan hatimu akan membuahkan kebaikan juga. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik, pujian saudara. Haleluya. Biar nggak kemalaman. Yuk, yang terakhir saudara. Matius 5 tadi, kita lihat kali ini ayat yang ke-8. Matius 5, ayatnya yang ke-8. Sambil saya undang pemain musik, pujian saudara. Matius, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Boleh munculkan ayatnya? Matius pasalnya yang ke-5, kita lihat ayat yang ke-8. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, kita akan baca sama-sama. 3, iya. Yang sebelumnya. Ya. Matius, bukan Mazmur. Iya. Ini kayaknya udah malam. Orang media udah ngantuk. Gak apa-apa. Matius, mintanya Matius, keluarnya Mazmur. Masih sama-sama, masih dekat. Matius, Mazmur. Jauh sih. Yuk. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena apa?
Karena mereka akan melihat, sekali lagi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang terakhir, boleh munculkan di layar slide yang terakhir. Hati menentukan kehidupan kekal. Sekali lagi, hati menentukan kehidupan yang kekal. Boleh munculkan ayatnya lagi? Boleh munculkan ayat yang lagi? Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah sih. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya suci, ada jaminan apa? Melihat Allah. Bicara tentang apa? Terima kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan kekal kita bukan ditentukan oleh kekayaan kita, bukan ditentukan oleh kepandaian kita, bukan ditentukan oleh jabatan kita, tapi ditentukan oleh apa? Bagaimana hati kita. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Percuma saudara hebat, percuma saudara punya kepandaian yang luar biasa, percuma saudara punya kekayaan yang luar biasa, tapi kalau kau nggak punya hati yang baik, mohon maaf, kau bisa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Bicara tentang apa? Kehidupan yang kekal saudara. Karena bicara tentang hati ya, itu yang Tuhan lihat. Tuhan gak lihat kekayaanmu, Tuhan gak ngelihat kehebatanmu di dunia, Tuhan gak ngelihat kepintaranmu, karena semua itu berasal dari Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat apa? Bagaimana hatimu. Coba lihat Alkitab kita, 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7, boleh munculkan ayatnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7, sama-sama kita baca. 3 ya. Tetapi apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat hati. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, sekali lagi penting bagi setiap kita untuk fokus pada apa? Hati kita. Karena hati kita menentukan kehidupan yang kekal. Bahkan gak main-main saudara. Bapak Gembala Sidang selalu bilang apa? Ayo jaga hatimu. Karena beliau tahu hati kita akan sangat menentukan kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan, Bapak Gembala Sidang kita diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan atau mempersiapkan yaitu jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Bahkan bicara tentang surga bukan bicara tentang tempat yang biasa, tapi kelasnya kalau bahasa Bapak Gembala Sidang levelnya level ruang Maha Kudus. Nah semuanya itu bukan ditentukan oleh kehebatan, kepintaran, tetapi apa? Hati. Coba kita lihat ayat terakhir. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Ayat terakhir. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Boleh munculkan ayatnya. 3 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh apa? Berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 di sana dibilang apa? Orang yang bersih tangannya dan yang murni apa? Hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Boleh balik ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di situ saudara, kata tempatnya yang kudus menggunakan kata kodesh. Kodesh di sini saudara bicara tentang apa? Bagian maha kudus. Saudara dan saya terima kerajaan sorga, bahkan terima ruang maha kudus, itu sangat ditentukan oleh apa? Bagaimana hatimu. Itu kenapa Aisyah mau bilang saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan menentukan kehidupanmu di bumi ini. Dan bagaimana kehidupanmu di dalam kerajaan surga. Jaga hatimu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Katakan tak pernah sendiri Tuhan. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai
Dengan senap hatimu, katakan betapa ku menyadari Tuhan. Di dalam hidup kami ini Tuhan. Katakan kau selalu memberi Tuhan. Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih. Mari sama-sama buka hatimu buat Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk bencana hati setiap kami Tuhan. Katakan Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir Tuhan. Yang tiada pernah. Mari sama-sama lebih sungguh lagi buka hatimu. Mari panggil Dia Bapa. Sentuh hatiku, Ubah hatiku Tuhan. Amin. menjadi yang baru. Bagaikan emas yang murni Tuhan. Emas yang Kau membentuk hatiku Tuhan. rencana hatiku, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Bagaikan air yang mengalir. Yang tiada. Mari sama-sama dengan senang hatimu. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil bangkit berdiri angkat suara mengatakan Bapa. sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Bagaikan emas murni emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan Yesus. Maka biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Marcel Sayarang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati dalam setiap pelayan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dari surga dalam setiap pelayan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan malam hari ini, kami siap untuk membawa persembahan kami yang terbaik bagimu. Layakan, suci, kuduskan setiap persembahan kami. Kami percaya Kau bukan Allah yang berhutang, Kau yang akan menggantikannya berlipat-lipat kali ganda. Kau yang berkati setiap usaha, bisnis, toko, dagangan, pekerjaan kami, bahkan studi masa depan kami Tuhan, buat berkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami, bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, bersama-sama kita katakan,
Amin. Terpuji nama Tuhan.